Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini. Dan kali ini Bu Aini membawa sebuah buku cerita yang sangat menarik. Nah, anak-anak tentu penasaran kan apa judul buku yang dibawa oleh Bu Aini. Dan kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, ayo kita kenali bumi lebih dekat. Dan judul buku ini adalah Bumi Tempat Tinggal Kita. Ya, buku ini ditulis oleh D.K. Wardani dengan ilustrator Inner Child dan penerbit dari Tiga Ananda. Wah, gambarnya sangat keren sekali ya, bagus sekali ini. Baik, Bu Aini akan membacakan sinopsis ya, sinopsisnya. Ayo kenali bumi lebih dekat. Bumi adalah planet tempat tinggal kita. Wilayah bumi terbagi dalam berbagai benua dan negara. Sudahkah kalian tahu di benua mana kalian tinggal? Selain itu juga ada daratan dan lautan. Yuk belajar bersama tentang tempat tinggal kita, agar kita makin mengenal dan menyayangi bumi ya. Dan tentu kita juga lebih peduli pada bumi kita yang sudah semakin tua usianya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik anak-anak hebat, simak sampai selesai ya cerita yang berjudul Bumi Tempat Tinggal Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi. Tahukah kamu di mana kita tinggal? Ya, kita tinggal di sebuah planet biru yang disebut bumi. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut penelitian, bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang dapat ditinggali manusia. Kita harus bersyukur karena di bumi tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Planet kita ini berbentuk bulat tetapi agak pipih. Di mana kita tinggal? Bumi adalah salah satu planet di tata surya. Bumi terdiri atas 7 benua. Negara kita, Indonesia, ada di benua Asia. Ada banyak sekali kota di Indonesia. Bisakah kalian menyebutkan nama kota tempat kalian tinggal? Ya, kalau Bu Aini saat ini tinggal di Malang ya. Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, ada banyak sekali ya kota di Indonesia. Di salah satu kota itulah kita tinggal, dan anak-anak tentu tinggal di kota yang merupakan bagian dari Indonesia. Apakah planet itu? Planet merupakan benda langit yang tidak mengeluarkan panas maupun cahaya. Planet bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya.
Daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut secara tetap. Bentuk bumi sangat beragam. Nah, yuk kita jelajahi. Nah, ini ya, daratan. Benua, pulau, dan kepulauan. Benua merupakan daratan sangat luas yang berada di permukaan bumi. Pulau merupakan sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Kumpulan dari pulau-pulau disebut kepulauan. Nih, gambarnya sangat menarik. Nah, ini ada sebuah fakta seru ya. Tahukah kamu pulau yang dimiliki Indonesia jumlahnya tak kurang dari 13.466. Wow, banyak sekali ya. Dan sekarang kita akan mengenal dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki suhu udara yang sejuk, tanahnya pun subur. Sedangkan gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Sedangkan dataran rendah merupakan dataran yang suhunya di dataran rendah ini tidak terlalu panas ya, juga tidak terlalu dingin. Dataran rendah sering dijadikan tempat tinggal. Gurun dan kutub. Bagian bumi yang suhunya sangat panas dan kering disebut gurun. Bagian bumi yang dingin dan bersalju sepanjang tahun disebut kutub. Gurun disebut juga padang gurun atau padang pasir. Wilayah gurun sangat kering karena jarang terjadi hujan. Kurang lebih seperempat wilayah bumi merupakan gurun. Unta adalah salah satu binatang yang hidup di padang pasir. Punuk unta menyimpan cadangan air. Kaktus mampu hidup di padang pasir yang sangat panas. Kutub merupakan daerah yang berada pada ujung poros rotasi bumi. Ada dua daerah kutub, yaitu kutub utara yang disebut dengan Arktik dan kutub selatan yang disebut dengan Antartika. Oh iya, sekarang salju dan es di kutub banyak yang mencair loh, karena suhu bumi meningkat. Suhu di kutub sangat dingin dan permukaannya selalu tertutup es. Sebab kutub jarang mendapat sinar matahari. Pinguin dan hewan kutub lain memiliki lapisan lemak agar tetap hangat meskipun mereka hidup di kutub. Ya, benar sekali. Dan sekarang kita mengenal desa dan kota. Kota merupakan sebuah wilayah yang ramai dengan banyak kegiatan perdagangan,
perkantoran, dan pusat pemerintahan. Desa merupakan sebuah wilayah yang masih alami, lahannya masih luas, tetapi penduduknya sedikit. Di desa masih banyak lahan pertanian dan persawahan. Sebagian besar penduduknya adalah petani. Kota memiliki banyak fasilitas seperti taman kota, tempat perbelanjaan, tempat hiburan dan rekreasi, dan lainnya. Kota juga memiliki banyak jalan dan kendaraan yang berlalu lalang setiap harinya. Nah, sekarang kita akan mengenal air. Bumi disebut planet biru karena sebagian besar permukaannya adalah air. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air laut dan sisanya terdiri atas benua-benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya. Perairan merupakan suatu kumpulan air pada suatu wilayah tertentu. Perairan ada yang bergerak atau mengalir seperti laut dan sungai. Ada juga yang menggenang seperti danau. Nah, fakta seru yang bisa kita ketahui adalah Indonesia disebut negara bahari. Wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia. Masya Allah. Sekarang kita akan mengenal air tawar. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Air tawar dapat dan aman untuk diminum manusia. Dan air permukaan adalah wadah air di permukaan bumi. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah yang berasal dari salju, hujan, atau bentuk curahan lain. Tahukah anak-anak hebat semuanya bahwa air tawar hanya tersedia 3% dari keseluruhan air di bumi. Dan hanya 1% saja yang dapat kita minum karena 2% lainnya berupa es di kutub. Oleh karena itu kita harus hemat air ya. Mata air adalah tempat munculnya air di permukaan tanah. Sungai adalah air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas jelas menuju tempat yang lebih rendah. Wow. Sekarang kita akan mengenal air asin. Air asin mengandung garam. Kita tidak bisa meminum air asin karena garam di dalamnya dapat membuat kita dehidrasi. Ya, badan kita akan kehilangan lebih banyak air daripada yang diminum dan nantinya bisa sakit.
Ini ada gambarnya petani garam mengeringkan air laut untuk membuat garam. Dan fakta serunya adalah, tahukah anak-anak hebat bahwa garam dibuat itu dengan mengeringkan air laut. Nah, sekarang kita akan mengenal udara. Udara tidak bisa kita lihat, tidak tampak oleh mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya ya. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Kita baru bisa merasakan kehadirannya saat ada angin yang bergerak ya. Angin ternyata juga banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Bisa memberi kesejukan, bisa menggerakkan layar, bisa membantu penyerbukan pada bunga, bisa menjadi pembangkit listrik ya, dan juga menggerakkan awan. Dan kita akan mengenal matahari. Matahari. Apakah kamu suka main di luar rumah? Berjemur saat udara dingin. Matahari sangat kita perlukan dalam kehidupan di bumi. Apa saja fungsi dan manfaat dari matahari? Ya, yang pertama dapat membantu proses pengeringan. Yang kedua dapat membantu kita beristirahat dengan lebih baik. Yang ketiga, matahari merupakan pusat tata surya. Kemudian yang keempat, matahari berperan sebagai analgesik atau pereda rasa sakit ya. Bisa ketika kita ingin mendapatkan vitamin D ya, kita akan berjemur ya. Kemudian matahari. Yang kelima, matahari sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Dan yang keenam adalah matahari merupakan sumber energi yang paling besar ya. Dan fakta seru yang perlu kita ketahui tentang matahari ya, bahwa jarak matahari dari bumi adalah 150 juta kilometer atau sama dengan 93 juta mil. Kemudian bumi mengelilingi matahari selama 365 hari atau 1 tahun. Diameter atau garis tengah dari matahari adalah 1.391.400 kilometer. Wow, Masya Allah, lebar sekali ya. Sekarang kita akan mengenal cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Ada kondisi cerah, berawan, hujan, badai, atau berangin. Sedangkan iklim di bumi terdiri atas iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Indonesia termasuk daerah beriklim tropis karena Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Ya.
Dan garis khatulistiwa merupakan garis yang membagi planet bumi menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan ya. Wah, Masya Allah, bagus sekali ini gambarnya. Dan kita akan mengenal musim. Biasanya 1 tahun terbagi menjadi 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan fakta seru yang perlu kita ketahui anak-anak hebat, bahwa Indonesia terletak di daerah tropis. Maka hanya dibagi menjadi 2 musim saja, yaitu ada musim hujan dan juga musim kemarau atau musim panas ya. Nah, seperti apakah cuaca di tempat anak-anak hari ini? Kalau cuaca di Bu Aini sekarang adalah panas ya. Nah, sekarang kita akan mengenal bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa menghindarinya dan menghentikannya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah bencana itu berakibat parah jika terjadi kembali. Di antara contoh-contoh bencana alam ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, badai salju, kekeringan, gelombang panas, angin topan, kelaparan, hujan es, tornado, dan bahkan wabah penyakit anak-anak semuanya. Maka kita semuanya berkewajiban untuk menjaga bumi kita ya. Contohnya supaya tidak terjadi banjir, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian supaya tidak terjadi longsor, maka tidak boleh menebang hutan secara liar ya, harus dilakukan tebang pilih. Kemudian juga harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali ya, atau yang disebut dengan penghijauan. Nah, anak-anak hebat semuanya, mudah-mudahan Bu Aini bercerita dengan judul Bumi Tempat Tinggal Kita bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak dapat mengambil hikmah ya dari buku cerita ini. Mari kita jaga bumi kita secara bersama-sama dengan peduli lingkungan, dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan melakukan penghijauan, dengan melakukan penanaman pohon ya. Dan dimulai dari sekarang. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan tetap selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya. Salam literasi penuh cinta. Dadah.